Selamat pagi adik-adik, salam sehat selalu. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan libur, dimanapun berada, tetap memantau Edmodo dan memantau nilai. Di hari ini Pak akan sampaikan beberapa review mengenai nilai yang Pak sudah melihat dari kemarin ya. Yang pertama berkaitan dengan originalitas lah, keaslian dari adik-adik membuat UAS ya, karena kita UASnya online. Jadi poin yang pertama yang penting adalah harus dipastikan UAS adik-adik mengerjakan sendiri ya. Yang kedua berkaitan dengan presensi ya. Jadi setelah Pak lihat presensi, ada 4 orang yang belum melakukan presensi hingga hari kemarin ya. Jadi Gregory Staek, Julian Mohina, Sesi A.F. Petrus, dan Jonita Osanti Situmorang. Kalau Sesi dan Jonita dua-duanya mengirim jawaban, tetapi di presensinya belum ada. Jadi mohon nanti dicek kembali ya, kenapa alasannya, mungkin registrasi atau apa. Yang berikut ya, berkaitan dengan pengiriman ya, jadi ada 2 mahasiswa yang mengirim melalui ikhlas, yaitu Poniam dan Sylvester Basalain. Dan juga untuk ada yang turn in ya di Edmodo ada 4 mahasiswa juga ya, yang Pak sudah isi nilainya. Nah, yang 4 itu saya Alunat, Fadel Muhammad, Anita Rago, dan Poniam ya. Jadi nomor 1, 2 itu poinnya adalah maksimal 50 ya. Ada variasi ya, beberapa nilai. Pak sudah sampaikan. Nanti Pak akan review ya, kenapa nilainya tidak sampai 50. Oke. Yang berikut adalah berkaitan dengan waktu pengirimannya. UASnya diposting pada 22 Juni jam 1 ya PM, jam 1 waktu Indonesia Barat atau jam 2 waktu Indonesia Tengah, sehingga 2 jam berikutnya adalah jam 3.07 ya, harus dikirim ya. Di postingan ada beberapa yang pengirimannya terlambat ya, untuk nomor 1, 2 ya, kita mencek ya. Kalau saya Alunat masih waktunya cukup, ada juga cukup, juga orang Neo, Nur Fadila ya, mulai Nur Fadila udah terlambat 4 menit ya, terlambat 4 menit. Sesi Petrus ya, ini terlambat ya. Setelah itu Anita ya, itu juga 3.28 terlambat 21 menit ya. 3.31 ini juga terlambat 20-an menit ya. Octaviana, nah Octaviana ini mengirim beberapa kali ya. Samuel ya, Silain, nah ini Silain ini mengirimnya melalui Eka Putra ya, ini 352, ini 354 ya, ini juga terlambat. Octaviana ini tadi sudah mengirimnya. Oke ya, itu yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi ada berapa yang pengiriman terlambat. Oke, yang berikut kita bahas dulu nomor 1 dan 2. Jadi di nomor 1 dan 2 ada berapa yang tata bahasanya seperti mengcopy paste ya. Ya, pada Suster Fadel Muhammad ya.
Ya, nomor satunya ini juga ada beberapa mirip-mirip dengan beberapa teman yang lain. Ya, yang nomor 2 ini yang Pak kritisi. Nah, ini jadi recovery fasilitas Pak tidak sebutkan dalam soal itu di bidang klinik ya, di bidang klinis, tetapi pada bisnis bisa pendidikan, bisa lain. Jadi penjelasannya kurang apa, penjelasannya hanya ditujukan ke praktek klinis, kecuali pertanyaan untuk praktek klinis ya. Jadi kurang ini ya, kurang nyambung lah dengan pertanyaannya. Ya, recovery fasilitas ya, mungkin berkaitan dengan pemeliharaan gedung, bagaimana memonitoring staf yang bekerja dari rumah ya. Itu yang dikritisi. Yang berikutnya ini strategi ke depan. Pada sebelum-sebelumnya menggunakan jenis font Times New Roman, tetapi ketika nomor yang terakhir 2C ini menggunakan Calibri, berarti ini seperti copy paste. Kalau kita mengetik sendiri tidak mungkin fontnya itu langsung berubah ya. Ini juga sama ya. Praktek klinis sama persis dengan Muhammad punya ya, ini juga, tapi dia mungkin menulis ulang yang 2C sehingga fontnya sama ya. Berikutnya Taneo ini sudah bagus ya, recover save jaringan. Ini dia sudah menulis ya data jalan jaringan ya. Ada pemilihan lokasi di setiap jalan meski terjadi bencana. Tapi ini studi kasusnya di kantor Sami-Sami ya. Harus dijelaskan kantor Sami-Sami itu apa ya. Apakah bergerak di bidang pendidikan, di instansi pemerintah atau swasta, sehingga dalam penjelasannya itu lebih clear ya, lebih ini sudah dijelaskan. Nah, ini malah kembali lagi ke praktek klinis. Apakah Sami-Sami itu bagian kesehatan ya. Nah, ini juga dijelaskan tabel-tabelnya ya. Ini ya DRP ini harus dijelaskan ya, singkatan-singkatan ini sehingga lebih jelas ya apa studi kasusnya. Ya, berikutnya saya alunatnya. Nah, ini sudah bagus ya nomor 2-nya, tetapi ya mungkin copy paste atau ada beberapa yang sama ya. Backup server ya, ini sudah benar, backup server, akses via VPN bisa. Tapi yang nomor 2 mengenai staff belum terlalu jelas ya. Berikutnya Samuel Kohiling nomor 1-nya belum dijelaskan perbedaan. Tapi nomor 2 sudah ada kelihatan upgrade posting ya. Backup data ya, ini kata-kata kunci ini yang sudah dijelaskan ya, keamanan gedung. Setelah itu harusnya tambahan stafnya bagaimana memonitoring staf yang bekerja dari rumah. Strategi ke depan mendukung bekerja dari rumah, work from home. Nah, ini juga revisi baru ya. Ini sudah agak mengarah ya nomor 2-nya. Untuk Ponium Adriana Saluk ya. Nah, ini juga catatannya tadi sama agak mirip dengan yang sebelumnya. Tidak ada penjelasan yang agak berbeda ya dari yang teman sebelumnya. Untuk Yunita Situmorang ya, catatannya sama dengan sebelumnya, ada tulisan praktek klinis ya, mengamankan. Jadi kata-katanya rencana ke depan, Allah membuat perusahaan menjadi. Jadi seperti copy paste tidak dilihat, katanya kata-kata yang tata tulisnya agak sedikit tidak baik ya, berantakannya. Untuk William Peter Junior, nah ini
Nomor 2-nya kelihatannya sudah bagus ya, upgrade hosting ya. Tapi tidak hanya upgrade hosting ya, harusnya ada tambahan kaitan dengan backup data ya. Nomor 2 ini perbaiki perawatan gedung, keamanan gedung. Untuk Sylvester bahasa lain ya, ini karena dia menggunakan PDF, jadi tidak menandai, tetapi sepertinya agak mirip dengan sebelumnya ya, backup server, VPN ya. Harusnya lebih agak berbeda ya analisanya. Untuk sesi AFP terus juga sama, mengirimnya dengan file PDF, tapi kelihatannya jenis fontnya berbeda ya. Kita lihat ini seperti Times New Roman yang berikut Calibri. Jadi ini bisa jadi ada copy paste di sini ya. Nomor 2 ini agak berbeda ya. Tapi lebih bagus dijelaskan NSIS SD1 ini apa ya. Lebih dijelaskan. Nah, ini sudah bagus ya, menjadi akses internet, pekerjaan dari rumah, internet. Hanya penjelasannya lebih detail ya, karena sudah menggunakan singkatan-singkatan. Untuk Anita Firdarago, nah ini nomor 2 ya, ada mendapatkan data mereka kembali dari cepat dan aman, ada VPN, tapi belum menjelaskan bagaimana recovery staff ya. Staff yang bekerja dari rumah belum diuraikan di sini. Ya, mungkin itu adik-adik penjelasan berkaitan dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi yang mengirim Pak sudah sampaikan tadi ya. Ada beberapa yang mengirimnya melalui kanal dinding dan ada yang melalui ikhlas dan ada yang melalui turn in pada Edmodo. Baik, kita akan masuk kepada nomor 3 ya. Nomor 3 ini memang perintahnya dikirim melalui dinding ya. Jadi Pak cek di sini. Yang pertama Dona, tapi Dona ini ketika kita buka ya, pesan keluarnya seperti ini ya. Dan kalau ketika kita download filenya masih ini kira-kira file dari Dona isinya kosong ya. Jadi harap dikirim ulang. Selanjutnya ya saya Alunat tadi Kevin Juwita ini nomor 3 lanjutan ini bakal kirim 2 kali ya. Ini kirimnya 3 kali ya, ini Puniem Fadil Muhammad Juwita Situmorang. Jadi ada beberapa yang tidak mengirim nomor 3 ya. Sedangkan ada beberapa yang menggabungkan nomor 1 dan nomor 2. Ya, yang menggabungkan nomor 3 itu Samuel Christian. Ya. Ini juga menggabungkan nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Hanya referensinya untuk mengakses studi kasus ini belum dicantumkan. Ya. Ini belum terlihat. Ya, sama juga dengan William Peter Junior menggabungkan nomor 1, 2, dan 3, tetapi belum ada referensi yang menuju kepada PT MyCell ini ya. Untuk Cai Alunat ya, studi kasusnya BCA sama seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya tidak susah ini ya, hanya seperti menulis ulang. Tetapi terakhirnya ini belum menuliskan daftar pustaka juga masih kacau ya. Linknya ya, ketika kita klik masuk kepada studi kasus itu ya. Dan ini kira-kira ada 5 orang ya yang sama seperti ini. Studi kasusnya di BCA. Nah, untuk Anita Fedarago ini cukup bagus ya, dia menulis sampai 32 halaman ya. Ini PDAM Kota Surabaya apa? Mudah-mudahan tidak copy paste ya. Nah ini salah satu ciri khas copy paste ini.
Jadi jangan semuanya di copy, di paste, dikirim ya. Nanti kan keasliannya hanya menempel saja di depannya. Ini tidak baik ya. Untuk diperhatikan untuk tugas-tugas ke depannya. Untuk Junita Situmorang kasusnya berbeda. Ini dan kasus ini banyak ditulis di kelas A ya, di instansi ALT ini. Ini juga ya fontnya. Jadi tidak boleh di copy paste ya. Harusnya diringkas, dijelaskan ya. Setelah itu ada referensinya ini, tapi tidak ditulis ya. Ketika kita klik, referensinya itu muncul. Ini juga belum ada ya. Jadi untuk kelas B kira-kira ada studi kasusnya itu diambil kira-kira ada 5 ya lokasi. Ya, sehingga untuk rekapan UAS yang nomor 3 ya, dari total nilai 50 ada berapa yang nilainya lumayan bagus. Ada beberapa yang nilainya di bawah 40 ya, ini karena masalah tadi ya. Beberapa hal yang tidak dilengkapi. Dan untuk Dona ya nanti dikirim nomor 3 agar dicek. Nur Fadila yang belum kirim. Sesi Petrus belum mengirim. Rinaldi ini juga belum mengirim. Demikian adik-adik pembahasan singkat mengenai ujian akhir semester perencanaan keberlangsungan bisnis untuk kelas B ya. Jadi kesimpulan tadi ada 4 mahasiswa yang belum presensi, ada 2 yang memang benar-benar belum presensi dan tidak mengirim, tapi ada 2, Sesi Petrus dan Sesi Kimora mengirim jawaban tetapi belum presensi. Dan ada juga yang sudah presensi tapi tidak sama sekali mengirim jawaban, yaitu Renaldi Lahansang. Ya, ini tidak mengirim jawaban nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan ada berapa yang tidak mengirim jawaban nomor 3 itu Nur Fadila sama tadi Sesi Petrus, tidak salah ya. Oke, Pak kasih waktu hari ini untuk mengirim nomor 3 ya, hari ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nilai dirangkum nilai semuanya dan mendapatkan nilai yang baik. Ya. Akan Pak sampaikan nilainya secepatnya ketika teman-teman lain mengirimnya. Dan mungkin besok nilainya sudah dikirim di Edmodo. Terima kasih, salam sehat selalu.